juga kalau gitu. Pas TPR tuh. Tuh. Suatu peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2020 sekira pukul 18.00 di TKP di dekat Sunter, yang tepatnya di Gerai Kopi di Mall Sunter. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa apa yang terjadi ini kami mendapatkan informasi berdasarkan viralnya kejadian tersebut di media sosial, di mana di dalam media sosial sempat viral adanya konten yang mengandung unsur kesusilaan yang diupload kemudian disebarluaskan oleh seseorang. Atas dasar informasi tersebut kemudian petugas kami melakukan penyelidikan dan pada akhirnya kami mengetahui bahwa TKP dari video yang viral tersebut ada di daerah Sunter, tepatnya di Mall Sunter dan di salah satu gerai kopi yang ada di sana, namanya Gerai S. Kemudian kami melakukan olah TKP di sana, kemudian kami melihat rekaman CCTV yang ada di sana yang tergambar dari video yang viral yang ada di media sosial tersebut. Setelah kami cocokkan, memang ada persesuaian antara TKP dengan apa yang tergambar dalam media sosial, sehingga di situ kami berkesimpulan bahwa betul TKP yang terjadi adalah di lokasi tersebut. Kemudian kami pada saat itu mengambil ataupun meminta keterangan terhadap karyawan-karyawan yang ada di sana. Kebetulan karyawan yang diduga melakukan upload ataupun membuat konten tersebut saat itu sedang tidak bertugas, sehingga kami meminta keterangan kepada beberapa karyawan lain termasuk atasan dari oknum karyawan tersebut. Saat itu kami mendapatkan informasi bahwa oknum karyawan yang berada di dalam video tersebut dibenarkan oleh atasannya bahwa itu adalah karyawan dari tempat tersebut. Kemudian atas dasar hal tersebut kemudian kami mengembangkan terhadap keberadaan oknum karyawan tersebut. Kemudian kami menemukan saudara KH yang ada di sekitar Sunter juga, dan kemudian kami mengembangkan lagi kepada saudara Dede yang berada di Cipinang, Jakarta Timur. Dari situ kemudian kami mengembangkan lagi terhadap objek yang menjadi sasaran dalam video viral tersebut, yaitu objek seorang wanita yang ternyata kami mendapatkan bahwa nama wanita tersebut adalah VA, yang kemudian kami mencoba menghubungi dan ternyata memang VA kenal dengan oknum karyawan atas nama KH, sehingga kami meminta VA untuk bisa kooperatif dan kemudian datang ke Polres Metro Jakarta Utara. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, ternyata kami menduga bahwa ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, sehingga kami kemudian menaikkan proses penyelidikan ke tingkat penyidikan. Dan pada saat kami melakukan proses penyidikan, kemudian kami menduga bahwa ada tersangka yang harus bertanggung jawab terhadap viralnya video tersebut, yaitu tersangka Dede, umur 22 tahun. Dede ini berperan yang membuat kemudian yang mengupload ke dalam media sosialnya dia yang kemudian viral, yang bagaimana kita ketahui. Atas kejadian tersebut maka tersangka Dede kita jerat dengan pasal 45
ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikian rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk status tersangka untuk status KH saat ini apa, Pak? Untuk KH sendiri, memang KH ada dalam video tersebut. KH yang bertugas pada saat itu di dalam video tersebut dibenarkan bahwa dia yang melakukan zoom terhadap video CCTV tersebut. Ya, namun dalam hal ini kita berbicara yang membuat kemudian yang mengupload itu adalah tersangka DD. Sehingga sampai dengan saat ini untuk peran KH statusnya masih sebagai saksi sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Untuk motifnya sendiri apa dan sejauh ini dan tersangka mengupload foto itu video? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dari hasil penyidikan ternyata tersangka KH ini kenal dengan perempuan yang ada di situ yang atas nama VA. Memang VA ini adalah pelanggan di toko ataupun kedai kopi tersebut, sehingga KH yang berperan sebagai barista di situ sering melayani dan pada akhirnya kenal dan tahu. Nah, teman-temannya menganggap bahwa KH ini sedang PDKT dengan VA, sehingga sering diisengin lah ataupun dicandain bahwa ini ada kedekatan. Pada saat itu tersangka saudari VA datang berdua dengan temannya saudari SS. Namun pada saat ada di video, saudari SS kebetulan sedang ke kamar mandi sehingga tidak terlihat dalam rekaman video tersebut. Jadi hanya merupakan keisengan dari tersangka DD yang mencoba menggoda tersangka KH dengan saksi KH yang pada saat itu ada kenalannya, yakni saudari PA yang datang ke kedai tersebut. Pak, untuk KH sendiri apakah memang pekerjaan dia mengontrol kamera pengintai atau CCTV atau sebagai apa, Pak, dia di kedai kopi itu, Pak? Jadi dua-duanya baik KH maupun DD sebenarnya sebagai barista. Jadi mereka sebenarnya tidak ada kompetensinya juga terkait dengan elektronik ataupun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.